Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan praktikum fisika untuk modul tara kalor listrik dengan kode P7B yang telah disusun oleh tim Laboratorium Fisika Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, Jakarta. Percobaan P7B atau tara kalor mekanik, maksud percobaannya adalah yang pertama mempelajari proses pengubahan energi mekanik menjadi kalor. Kemudian yang kedua, menentukan nilai tara kalor mekanik. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini antara lain adalah yang pertama, seperangkat alat tara kalor mekanik. Ini ada dudukannya, kemudian ada statifnya, kemudian ada engkol pemutar, kemudian ada dudukan untuk silinder gesek, kemudian ada tempat untuk mencantolkan raca bekas. Kemudian yang kedua, termometer digital dengan NST 0,1 derajat Celcius. Jadi ini terpasang, sensornya masuk di silinder gesek, kemudian masuk ke termometer digital dengan NST 0,1 derajat. Kemudian yang ketiga, beban gantung 1,25 kg, ini yang digantungkan dari silinder gesek. Kemudian stopwatch ini untuk mengukur waktu selama percobaan berlangsung. Kemudian nomor 5, loop atau kaca pembesar yang tidak terlihat pada gambar ini untuk memudahkan mengamati skala padan raca bekas yang kecil. Kemudian jangka sorong ini untuk mengukur diameter dari silinder gesek. Kemudian counternya ini menempel pada seperangkat alat tara kalor mekanik yang nempel di sini. Jadi ketika diputar, counternya otomatis akan jalan menghitung jumlah putarannya. Singkat untuk percobaan tara kalor mekanik ini, dengan suatu cara tertentu, kita dapat mengubah energi mekanik menjadi kalor, atau sebaliknya mengubah dari kalor menjadi energi mekanik. Berdasarkan prinsip hukum kekekalan energi, apabila usaha mekanik diubah menjadi kalor, besar usaha mekanik ini sebanding dengan jumlah kalor yang dihasilkan. Hubungan ini dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Persamaan 1, W sama dengan 1/A kali Q, di mana W adalah usaha mekanik yang dilakukan dengan satuan Joule, kemudian Q adalah jumlah kalor yang dihasilkan dalam satuan kalori, kemudian 1/A ini dinamakan tara kalor mekanik dalam satuan Joule per kalori. Dalam percobaan yang akan dilakukan, sebuah silinder gesek yang terbuat dari campuran logam CuZn yang telah dikaitkan pada engkol pemutar telah terikat menjadi satu dengan perangkat alat tara kalor mekanik. Dan perangkat ini telah ditempatkan di atas dudukan kayu, kemudian agar ketika engkol pemutar diputar tidak bergeser posisinya, maka kedudukan kayu ini diberikan penjepit dan dijepitkan di atas meja. Melalui sebuah statif yang telah tergantung badan raca bekas, sebuah pita atau tali dikaitkan pada ujung raca bekas, kemudian dililitkan sekali pada silinder gesek. Ujung lain dari tali penggesek diikatkan pada beban seberat 1 kg atau 2 kg. Nah, dalam percobaan yang kita lakukan, kita memilih beban pemberat sebesar 1,25 kg. Nanti akan dipakai untuk perhitungan selanjutnya. Nah, jika engkol diputar, silinder gesek melakukan usaha mekanik sebesar W sama dengan 2πr kali N dikalikan F2 min F1, di mana W adalah usaha mekanik yang dilakukan dalam satuan Joule, kemudian R ini adalah jari-jari silinder gesek yang digunakan dalam satuan meter, kemudian N adalah jumlah putaran yang dilakukan, dapat dilihat dari counter, kemudian F2 adalah beban penggantung dalam satuan Newton, kemudian satuan beban yang digunakan dalam beban ini adalah kilogram. Nah, sehingga nanti dalam perhitungan jangan lupa harus dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi. Nilai G yang diambil adalah gravitasi di Jakarta
ya, di mana tempat percobaan ini dilaksanakan, yaitu sebesar 9,78 meter per second kuadrat. Sedangkan F1 adalah gaya rata-rata pada neraca pegas, satuannya juga dalam kilogram gaya, maka nanti dalam perhitungan juga harus diubah ke dalam Newton, yaitu dengan mengalihkan nilai G gravitasi 9,78 meter per second kuadrat dari nilai F1 yang terbaca pada neraca pegas. Nah, jumlah panas yang dihasilkan itu memenuhi persamaan 3, yaitu Q, jumlah kalor, sama dengan M kali C kali delta T, di mana delta T adalah selisih temperatur T2 minus T1 atau T akhir dikurangi T mula-mula. Nah, M ini adalah massa dari silinder gesek yang dalam praktikum nanti itu massanya 25 gram, tidak perlu ditimbang karena sudah terikat erat pada dudukan setting peralatannya. Jadi dianggap sebagai konstanta nanti. Kemudian C adalah panas jenis silinder gesek. Itu dari data buku diperoleh nilai 0,092 kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan delta T adalah selisih antara suhu maksimum setelah percobaan berlangsung dengan suhu sebelum percobaan. Nah, kemudian suhu mula-mula sama dengan suhu ruangan, yaitu T1, ini suhu mula-mula, suhu ruangan. Kemudian T2 adalah temperatur maksimum yang terukur setelah selesai dilakukannya usaha mekanik. Dalam percobaan yang akan dilakukan, sebagian kalor yang akan dihasilkan menyebar ke lingkungan ruangan karena proses yang terjadi tidak adiabatis. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi pada nilai temperatur maksimum atau T2 yang diperoleh dalam percobaan. Pengaruh suhu silinder yang menyebar ke lingkungan atau ruangan ini dapat dinyatakan dengan rumus pertukaran kalor oleh Newton dalam persamaan sebagai berikut. Delta T sama dengan minus K kali TC min TR dikalikan T, di mana delta T ini adalah koreksi kenaikan temperatur yang terukur dari percobaan. Kemudian K ini dinamakan konstanta pertukaran kalor. Kemudian TC adalah temperatur suhu kalorimeter rata-rata atau silinder gesek rata-rata. Kemudian TR adalah suhu ruang rata-rata selama percobaan, sedangkan T besar adalah waktu selang waktu dilakukannya percobaan, yaitu selama 300 detik. Sedangkan untuk nilai konstanta pertukaran kalor K sendiri, itu dihitung dengan menggunakan persamaan Newton yang memenuhi persamaan sebagai berikut, yaitu persamaan 4, K itu sama dengan minus delta T1 per TS dikurangi TR kali T1, di mana delta T1 adalah selisih suhu tertinggi dan terendah selama proses penurunan suhu selama 30 detik, nanti diamati berapa turunnya. Kemudian TS adalah temperatur silinder gesek rata-rata, kemudian TR adalah temperatur ruang rata-rata, yaitu diambil dari sebelum dan sesudah percobaan, sedangkan T1 adalah lamanya penurunan temperatur dilakukan, yaitu selama 5 menit. Nah, tetapi dari persamaan 5 dan 6, dua persamaan ini, itu kita menyederhanakan dalam percobaan ini tidak kita perhitungkan atau masalah perpindahan kalor dari silinder gesek keluar atau sebaliknya itu diabaikan. Jalannya percobaan. Yang pertama, ukur jari-jari bagian tengah silinder gesek dengan cara mengukur diameternya menggunakan jangka sorong. Kemudian yang kedua, pasang silinder gesek posisi sesuai dengan dudukannya. Kemudian ikat tali penggesek. Salah satu ujung ditambatkan pada neraca pegas, sedangkan ujung yang lain diikatkan beban setelah bagian tengahnya dililitkan 1 kali putar pada silinder gesek. Kemudian yang keempat, masukkan ujung sensor termometer digital pada lubang silinder gesek. Kemudian yang kelima, putar silinder gesek dengan cara memutar engkolnya. Selama 5 menit kita putar dengan kecepatan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi kita muternya sedang saja. Catat jumlah putaran yang telah dilakukan selama 5 menit tadi sambil melihat berapa angka dalam counter. Itu menunjukkan jumlah putaran yang dilakukan. Kemudian yang keenam, saat silinder gesek berputar,
Catat kenaikan temperatur dan gaya beban yang terukur pada neraca pegas setiap 30 detik. Ini untuk kelengkapan data pada saat perubahan kenaikan temperatur. Kemudian setelah diputar selama 5 menit, hentikan putaran atau energi mekaniknya dihentikan dan biarkan beberapa saat sampai suhu menunjukkan nilai maksimum atau T maksimum. Catat nilai ini sebagai nilai akhir atau T2. Selanjutnya biarkan selama 5 menit berikutnya untuk mengamati penurunan temperatur setiap 30 detik. Nah, data ini diperlukan untuk menentukan konstanta pertukaran kalor K. Tapi dalam percobaan yang kita lakukan, langkah nomor 8 ini itu tidak diperhitungkan dalam praktikum yang dilakukan supaya tidak terlalu rumit dalam perhitungan selanjutnya karena perubahannya tidak terlalu besar. Hanya percobaan sesuai dengan gambar supaya lebih mudah dipahami. Ini adalah perangkat tara kalor mekanik. Ini engkol pemutar. Ini silinder geseknya sudah terpasang. Kemudian dari statif bagian atas ini neraca pegasnya kita cantelkan. Kemudian dari sini kita ikatkan talinya, dililitkan ke silinder gesek, kemudian dihubungkan ke beban penggantung F2. Jadi F1 adalah nilai gesekan yang terbaca pada neraca pegas. Nah, ini silinder geseknya, gambar gedenya seperti ini. Jadi ini sudah terpasang mati pada perangkat tara kalor mekanik. Kemudian ini counter. Kalau diperbesar ukurannya seperti ini. Jadi nanti sebelum kita mulai memutar engkol ini dicatat berapa nilai pada counter. Kemudian setelah diputar 5 menit, kemudian sampai berhenti dicatat lagi berapa nilai pada counter, maka selisihnya itu sama dengan jumlah putaran yang kita lakukan. Nah, kemudian pada ujung silinder gesek ini itu dihubungkan ke kabel pada termometer digital. Nah, kemudian ini ada stopwatch untuk mengukur waktu, kemudian jangka sorong ini dipakai untuk mengukur berapa diameter luar dari silinder ini. Nah, kemudian silinder ini mempunyai nilai panas jenis sebesar 0,092 kalori per gram derajat Celcius. Nah, termometer digital yang kita gunakan mempunyai NST seper 10 derajat. Ya, seperti tercatat ini adalah 22,9 derajat dan seterusnya. Ya, itu gambar layar termometer digital yang diperbesar. Nah, cara percobaannya adalah, jadi kita lihat counter ini berapa dicatat, kemudian mulai diputar. Nah, pada saat mulai kita memutar, maka stopwatch dijalankan. Nah, setelah tentu saja diameter luar dari silinder ini kita ukur dulu ya dengan jangka sorong. Nah, kemudian setelah kita putar, maka gesekan antara tali dengan silinder gesek ini akan timbul panas. Nah, panas itu akan dideteksi oleh sensor termometer digital. Jadi ketika ini kita putar selama 5 menit atau 300 detik, kemudian kita amati berapa temperatur maksimum pada termometer digital. Nah, kemudian persamaan yang kita gunakan untuk menghitung adalah ini energinya 2πr itu adalah keliling dari silinder ini. Itu sama dengan jarak yang ditempuh kali N jumlah putaran. Jadi 2πr keliling kali jumlah putaran adalah jarak yang ditempuh oleh tali gesekan. Kemudian F itu selisih gaya antara beban yang digantung dengan gaya gesekan yang terbaca pada neraca pegas. Nanti bisa dihitung berapa usaha yang dilakukan. Kemudian kalor yang dihasilkan itu menggunakan persamaan MC delta T. M adalah massa di silinder gesek, kemudian C adalah panas jenis silinder gesek, kemudian T2 min T1. T2 adalah temperatur maksimumnya setelah 5 menit diputar. Kemudian T1 adalah temperatur mula-mula sebelum engkol ini diputar, yaitu dengan melihat nilai yang terbaca pada termometer digital. Nah, kira-kira seperti itu jalannya percobaan yang akan dilakukan. Dari percobaan yang sudah dilakukan, maka diperoleh hasil-hasil sebagai berikut.
Yang pertama, sikap barometer saat praktikum dilakukan. Ini sebagai kelengkapan data dan tidak diperlukan nanti dalam perhitungan selanjutnya. Nilainya adalah 758 mm Hg. Kemudian massa silinder gesek, ini tidak diukur, tidak ditimbang, tapi ini sebagai tetapan karena sudah terpasang tetap pada dudukan. Ini nanti dianggap sebagai nilai konstanta, yaitu sebesar 15 gram. Kemudian diameter silinder gesek D, ini kita ukur dengan menggunakan jangka sorong, yaitu diperoleh hasil 1,24 cm. Nah, kemudian ketidakpastiannya diambil 20% NST alat ukur, jangka sorong adalah 0,1 mili, maka ketidakpastiannya 20% dari 0,1 mili. Jadi kalau dalam senti 0,02 senti. Kemudian jari-jari silinder gesek itu diperoleh dengan menghitung setengahnya. Nah, yaitu R sama dengan D per 2. Nah, sehingga ketidakpastiannya juga setengahnya dari ketidakpastian diameter. Jadi, diperoleh hasil R-nya setengahnya 0,62 plus minusnya 0,01 dalam senti. Kemudian suhu mula-mula silinder gesek, TM, dilihat dari nilai yang terbaca pada termometer digital dengan NST 0,1 derajat Celcius, maka ketidakpastian plus minusnya 0,02 derajat Celcius. Nah, terukur dengan termometer digital sebelum diputar engkolnya sebesar 24,8 derajat Celcius. Waktu selama silinder gesek diputar, T, diukur, yaitu selama 300 detik, maka ketidakpastiannya diambil 20% dari NST, 0,1 detik, alat ukur yang dipakai, yaitu stopwatch analog, yaitu sebesar 0,02 detik. Kemudian selama 300 detik diputar, maka jumlah putarannya dilihat dari counter N itu sebesar 186, yaitu selisih angka sebelum diputar dan sesudah diputar pada counter. Suhu maksimum setelah putaran dihentikan, kita tunggu beberapa saat sampai temperatur menunjukkan nilai tertinggi. Nah, itu dianggap sama dengan temperatur menggunakan termometer digital ya. Jadi nilai yang terukur maksimumnya sebesar 32,3 plus minus 0,02 derajat Celcius. Jadi sama dengan ketidakpastian untuk pengukuran temperatur sebelumnya. Ya, ini kelebihan tulisan, ini nggak perlu ya. Kemudian beban penggantung pada tali yang dililitkan F2 itu sebesar 1,25 kg, ini juga sebagai tetapan, jadi tidak memiliki ketidakpastian. Kemudian gaya gesek rata-rata yang terukur pada neraca pegas selama engkol diputar itu diamati, itu rata-rata gaya geseknya sebesar 0,52 plus minus 20% NST alat ukur yaitu neraca pegas sebesar 0,002 dalam satuan kilogram atau kilogram gaya. Nah, panas jenis silinder gesek ini datanya sebesar C 0,092 kalori per gram derajat Celcius. Nah, tugas laporan percobaan yang harus Anda susun nanti dalam laporan praktikum ini, bagian A adalah pertanyaan yang tidak memerlukan data praktikum. Yang pertama, jelaskan istilah-istilah berikut ini. Apakah yang dinamakan dengan tara kalor mekanik? Kemudian yang kedua, apa yang dinamakan dengan tara kalor listrik? Kemudian yang ketiga, nilai air kalorimeter, apa maksudnya? Kemudian yang keempat, konstanta pertukaran kalor K. Meskipun dalam praktikum kita tidak libatkan, tetapi secara teori Anda perlu menjelaskan hal ini. Jelaskan secara fisis jika nilai konstanta pertukaran kalor K ini berharga positif, karena kemungkinan bisa berharga positif, bisa berharga negatif, yang mengakibatkan nilai koreksi kenaikan temperatur menjadi negatif. Apa artinya? Jelaskan maknanya secara teoritis, meskipun dalam praktikum kita tidak libatkan bagian ini. Nah, kemudian yang keempat, dapatkah energi panas berubah menjadi energi mekanik? Jelaskan dan berikan contoh-contohnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, apakah dalam percobaan ini nilai tara kalor mekanik dipengaruhi oleh beban yang digunakan?
Tadi kan dijelaskan di awal bahwa beban yang digantung bisa macam-macam, bisa 1 kilogram, bisa 2 kilogram ya, tapi dalam praktikum kita menggunakan 1,25 kilogram. Nah, pertanyaannya, pengaruh nggak nilai beban ini terhadap nilai tara kalor mekanik? Jelaskan. Pertanyaan adalah pertanyaan yang harus menggunakan data praktikum. Pertanyaan yang pertama, hitunglah nilai dari usaha mekanik atau W yang telah dilakukan, yaitu menggunakan persamaan 2, serta hitung pula nilai ketidakpastiannya atau delta W-nya berapa. Kemudian nomor 2, hitunglah besar kalor atau Q yang dihasilkan dengan menggunakan persamaan 3, serta hitung pula ketidakpastiannya, yaitu delta Q-nya berapa. Dari hasil-hasil perhitungan nomor 1 dan nomor 2 bagian B di atas, yaitu persamaan 2 dan persamaan 3, hitunglah nilai tara kalor mekanik atau 1/A dengan menggunakan persamaan 1, serta hitung pula nilai ketidakpastiannya atau delta 1/A-nya berapa. Bandingkan nilai hasil tara kalor mekanik yang telah diperoleh dengan nilai acuan, yaitu sebesar 1/A itu 4,2 Joule per kalori. Nah, dari percobaan nanti ketemu berapa, hitung pula persen kesalahan antar hasil percobaan yang telah dilakukan dengan nilai acuan ini. Jelaskan penyebab-penyebab perbedaan karena tidak mungkin sama persis nilai yang diperoleh dari praktikum dengan nilai acuan, kemudian sebutkan dalam kesimpulan hasil itu serta berikan saran dari percobaan tara kalor mekanik yang telah dilakukan ini. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda susun untuk laporan praktikum percobaan tara kalor mekanik. Nah, agar saudara bisa lebih mudah bagaimana cara melengkapi laporan praktikum Anda nanti, berikut akan dijelaskan gambaran garis besar dari perhitungan yang harus saudara lakukan. Ini data-data hasil percobaan yang sudah saya pindahkan di tabel bagian kiri. Ini massa silinder geseknya, diameter silinder gesek, kemudian jari-jarinya, kemudian ini waktu selama engkol silinder gesek diputar, kemudian jumlah putaran yang telah dilakukan, kemudian temperatur mula-mula sebelum engkol diputar, kemudian ini temperatur akhir atau temperatur maksimumnya, kemudian F1 adalah gaya rata-rata dari neraca pegas, kemudian ini gaya beban yang digantungkan, kemudian ini tekanan udara lingkungan, kemudian G gravitasi, kemudian C adalah tetapan panas jenis silinder gesek yang digunakan. Nah, dari data-data ini tentu tidak semua data dipakai ya, seperti misalnya tekanan udara ini kita tidak perhitungkan. Nah, kemudian dari data-data ini, yang pertama kita akan menghitung usaha mekanik yang dilakukan, W. Persamaannya adalah W sama dengan 2pi Rn kali F2 min F1. 2pi konstanta, R-nya dari jari-jari ini 0,62, kemudian F2 adalah beban yang digantung 1,2 kg. Jangan lupa ini satuannya harus diubah ke Newton, maka 1,25 kg harus dikalikan dulu dengan gravitasi yaitu 9,78 supaya satuannya jadi Newton. F1 adalah gaya gesek rata-rata pada neraca pegas, itu ketemunya 0,52, satuannya juga kilogram ini, jadi harus diubah ke dalam Newton dikalikan dengan gravitasi 9,78 meter per second kuadrat. Nanti ketemu berapa? Nah, hasil W-nya diperoleh berapa? Satuannya adalah Joule. Kemudian delta W, ketidakpastian dari usaha mekanik, sama dengan variabelnya ada 2, yaitu variabel R jari-jari dan variabel dari F1, yaitu gesekan pada neraca pegas. Karena nilai N itu konstanta, kemudian F2 beban juga konstanta, jadi variabelnya hanya 2. Oleh karena itu delta W sama dengan do W per do variabel pertama do R kali delta R ditambah do W per do F1 kali delta F1. Nah, dari matematis do W per do R itu ketemunya turunan terhadap R, jadi 2πn kali F2 min F1 dikalikan delta R. Kemudian turunan terhadap F1 berarti turunan ini kan min 1. Min 1 dikalikan 2πRN. Jadi 2πRN kali min 1 ya, ini mestinya 1 ini.
ada salah ketik ya. Jadi 2PRN turunan dari F1 sama dengan min 1. Tapi mutlak jadi plus dikalikan delta F1. Mohon perhatian ini. F1-nya sama dengan 1. Kemudian nomor 2, menghitung kalor yang dihasilkan, yaitu Q. Persamaannya adalah Q sama dengan MC kali delta T atau MC kali T2 minus T1. Nah, T2 adalah temperatur akhir, kemudian T1 adalah temperatur mula-mula, ya, atau TA min TM. Nah, kemudian TA, temperatur akhirnya 32,3 dari percobaan, T mula-mulanya 24,8. Kemudian M adalah massa dari silinder gesek, itu sama dengan ini, 15 gram. Ini tidak perlu jangan dijadikan kilogram ya, karena satuannya kalori. Jadi tetap 15 gram saja. Kemudian C-nya itu menggunakan 0,092 kalori per gram derajat Celcius. Nanti ketemu hasil Q-nya ini dalam satuan kalori. Nah, kemudian ketidakpastian dari delta Q atau kalori yang dihasilkan, kita lihat variabelnya ada berapa, yaitu variabel hanya TA dan TM atau variabel T2 dan T1 karena M massa konstan kita tidak ngukur, kemudian C ini juga konstanta dari data book. Jadi delta Q sama dengan do Q per do T2 dikalikan delta T2 ditambah do Q per do T1 kali delta T1. Nah, dari turunan ini dengan persamaan ini, do Q per do T2 ketemunya M kali C, turunan dari T2 kan 1, kemudian do Q per do T1 ketemunya adalah min 1 dikalikan M kali C, kali delta T1. Wah, maaf ini kelewatan juga ya, ini dikalikan delta TA atau delta T2 ini delta T1 dikalikan, masih dikali, ini sudah masuk delta M. Nah, nanti ketemu berapa, maka hasilnya itu diperoleh Q plus minus delta Q, ketemu berapa plus minus berapa deltanya, ketemunya dalam satuan kalori. Nah, nilainya ini bisa kita hitung dengan data-data yang ada di sebelah kiri tabel ini. Yang ketiga, ini tabelnya masih sama, kita pindahkan ke sini. Menghitung tara kalor mekanik atau 1/A. Sebelumnya telah dihitung W plus minus delta W. Ketemu berapa satuannya Joule. Kemudian Q plus minus delta Q ketemu berapa satuannya dalam kalori. Maka nilai tara kalor mekanik adalah 1/A. Itu sama dengan W per Q. Dari persamaan 1. Nah, W-nya nanti ketemu berapa, Q-nya ketemu berapa, maka 1/A ketemu berapa Joule per kalori. Ketidakpastian dari nilai tara kalor mekanik atau delta 1/A, W dan Q dua-duanya variabel dari hasil perhitungan, berarti plus minusnya semuanya ada ketidakpastiannya, maka do 1/A per do W kali delta W ditambah do 1/A per do Q kali delta Q. Itu adalah nilai dari ketidakpastian delta 1/A. Nah, turunan ini terhadap W itu sama dengan 1/Q. Turunan ini terhadap Q adalah min 1/Q kuadrat. Jadi W-nya konstanta, jadi W per Q kuadrat kali delta Q. Jadi delta Q-nya dari sini, delta W-nya dari sini, kemudian Q-nya ini dari sini, kemudian Q kuadratnya dari sini. Nah, nanti hasil delta 1/A-nya ketemu berapa, dituliskan 1/A plus minus delta 1/A sama dengan berapa plus minus berapa dalam satuan Joule per kalori. Nah, selanjutnya nilai akhir ini akan dibandingkan dengan nilai teoritis, kemudian dihitung persen perbedaannya. Nah, jadi dalam kesimpulan dan saran, saudara buat tabel seperti ini. Dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut. Ini nilai hasil percobaan, nilai usaha mekanik, W plus minus delta W, nanti ketemu berapa. Kemudian kalor yang dihasilkan, Q plus minus delta Q, ketemu berapa, satuannya kalori. Kemudian 1/A plus minus delta 1/A, ketemu berapa dalam hasil perhitungan, satuannya dalam Joule per kalori. Nah, hasil akhir ini dibandingkan dengan nilai acuan, yaitu bahwa nilai 1/A ini sama dengan 4,2 Joule per kalori. Kita hitung persen perbedaannya,
yaitu nilai teori dikurangi nilai percobaan atau eksperimen dibagi dengan nilai teori kali 100%. Jadi nilai teori sama dengan 4,2, nilai eksperimen sama dengan hasil perhitungan kita, dibagi dengan nilai teori 4,2, dikalikan 100%. Nanti ketemu berapa persen kesalahan atau perbedaan yang kita peroleh. Nah, jadi kesimpulannya, persentase perbedaan ini berapa persen, kemudian penyebab perbedaan kira-kira apa saja Anda analisa dalam kesimpulan, kemudian terakhir Anda tuliskan saran untuk percobaan tara kalor mekanik ini agar diperoleh hasil yang lebih baik dari apa yang sudah dilakukan. Silahkan dituliskan pada bagian saran-saran. Antara kalor mekanik atau P7B yang telah dijelaskan dengan rinci mulai dari teori sampai dengan bagaimana menghitung nilai ketidakpastian. Silahkan dicermati kembali, silahkan membuat laporan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.